Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh lagi ada berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Berapapun kita yang sudah ada, kita memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita undang hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama memberikan kita sukacita damai sejahtera. Kita sama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan nama daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Haleluya. Terima kasih.
kami pada pagi hari ini, memberkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, mereka dalam persiapan perjalanan. Tuhan, bawa hentar mereka semua bersama-sama bersatu hati, memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memimpin pujian, yang bermain musik, amat terlebih yang Kau persiapkan untuk melayani kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, simpan di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Oh Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu dapat melayani untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau buka, takbiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat hari Minggu. Hari ini merupakan minggu keempat di bulan ini. Hari-hari yang sudah semakin dekat, kita akan mengakhiri tahun 2023 ini, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah semakin semangat kita di dalam memuji, memuliakan, bahkan melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita mau satukan hati kita mau puji Tuhan dengan pujian kita yang kira-kira hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan Bersuka
Glory, haleluya. Haleluya. Kita masih muliakan Tuhan dengan pujian kita yang kira-kira. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Allah yang memberkati, menyertai kehidupan kami. Engkau yang ada di tempat ini. Kami puji muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau Tuhan. Di dalam hidup kami, hati kami merindukan Engkau. Bagaikan tanah kering, kami merindukan mengalirlah kuasa Allah di tempat ini. Biarlah Tuhan kuasa menyegarkan hati kami, memberikan kami kekuatan baru di tengah-tengah kami mengiring dan melayani akan Engkau Tuhan. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian
Terpujilah nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, kami boleh ada sampai pada pagi hari ini untuk datang memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, serta membalas kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati dan rasakan seminggu yang sudah berlalu. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami tetap merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya hamba-Mu yang Engkau siapkan untuk melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai mulut bibirnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kiranya kami jemaat Tuhan yang ada mendengar firman-Mu akan diberkati, akan dikuatkan, akan disegarkan jiwa kami oleh firman-Mu yang akan kami dengar sebentar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada oknum yang tidak senang jika kami mendengarkan firman-Mu. Kami jemaat Tuhan akan bersatu hati menolak dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa setan, kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Inilah kami semua jemaat Tuhan yang ada. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan akan duduk diam mendengar firman Tuhan, karena kami merasa bahwa firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kami, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anugerah Tuhan hari ini adalah hari di mana kita secara besar-besaran umat Kristen akan menyambut hari kelahiran Tuhan kita yang jatuh dalam kalender kita pada besok hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dulu berita Natal yang pertama pada minggu ini. Yuk kita akan buka di dalam Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-19 atau 20. Ada beberapa ayat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bergantian membaca seperti biasa. Ayat 11 dalam Lukas pasal 2, ayat 12 maksud saya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring dalam palungan. Ayat selanjutnya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar kepala tentara yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Selanjutnya, Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. ayat terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 12 sampai ayat 20 ini merupakan kisah nyata dari prosesi kelahiran Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus lahir, maka di dalam Alkitab kita, Alkitab yang ada kertasnya ini atau Alkitab buku kita, itu dari kitab Malayaki ke kitab Matius itu ada kertas kosong, ya, yang selalu hamba Tuhan bilang itu kurang lebih ada jarak 400 tahun, ya, Tuhan tidak pernah berbicara lagi. 400 tahun Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang percaya. Jadi kalau saya kasih contoh kira-kira gini, kalau saya tinggal di rumah Bapak Yul atau Om Yul, ya, saya tinggal di rumah Om Yul, tetapi 1 minggu saya tak diajak ngomong, 1 tahun saya tidak diajak ngomong. Kira-kira saya tenang gak saudara? Gak tenang. Kira-kira saya berpikir, oh apa ini Om Yul marah Pak kita ya? Kita salah apa ya? Kan kita mereka-reka saudara. Saudara bayangkan, bangsa umat pilihan Allah, Tuhan tidak ngomong. Makanya di dalam Alkitab kita antara Malayaki dan kitab Matius ada kertas kosong. Itu jaraknya ada kurang lebih 400 tahun Tuhan gak pernah ngomong. 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara. Dan sekali berbicara, yang ditulis di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi saya kasih gambaran, kalau saya tinggal di rumah Om Jul lalu saya tidak diajak ngomong, saya tidak diajak komunikasi, tentu di dalam diri saya ada pertanyaan yang bergejolak. Kita salah apa ya? Apa tapi kurang ya? Apa tapi salah ya? Kenapa ya? Kenapa? Artinya apa saudara? Keadaan manusia pada waktu itu sedang dalam keadaan yang sangat-sangat rapuh. Manusia pada waktu itu ada dalam keadaan yang sangat gundah gulana, sehingga diwakili oleh 3 orang Majus dalam Alkitab. 3 orang Majus ini melihat ada 1 bintang, dan sampai hari ini tidak ada 1 hamba Tuhan pun, atau 1 pendeta pun, atau 1 gembala pun yang dapat membedakan bintang itu yang mana. Bintang yang mana yang membuktikan bahwa bintang itu menandakan ada seorang raja yang baru lahir. Nanti malam kalau saudara keluar dari rumah, kalau lihat di atas ada banyak bintang. Dan bintang itu hampir semuanya rata-rata sama, benar saudara? Tinggi, menyala kecil.
Ya, waktu saya melayani di Kali, saya katakan bintang itu menyala, hanya ada menyala hanya dalam kegelapan. 3 orang Majus ini menggambarkan kehidupan kita manusia. Meskipun kita ada dalam kelimpahan berkat Allah, meskipun kita ada dalam kelimpahan kasih sayang Tuhan, tetapi kalau hidup kita tidak dapat melihat dan merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan merasakan hidup yang galau, atau bahasa lain merasakan hidup yang rapuh. Jadi firman Allah hari Minggu ini, ya, memasuki Natal 25 Desember, saya beri judul Allah hadir di tengah-tengah kegalauan manusia. Allah hadir di tengah-tengah kerapuhan manusia. Dan tadi ada beberapa orang, saudara, yang diceritakan oleh firman Allah ini. Saya akan ulangi baca secara pelan. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat selanjutnya, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuliakan Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada suasana ibadah, ada suasana ibadah yang sedang berlangsung antara malaikat Tuhan dan gembala-gembala. Gembala-gembala ini, kalau pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara, pekerjaan gembala saya selalu katakan pekerjaan yang paling dianggap orang hina. Benar saudara? Daud sebelum dia diurapi menjadi raja, pekerjaan Daud hanyalah seorang penggembala yang dianggap remeh. Ya, jangankan saudaranya, orang tuanya pun menganggap Daud remeh. Karena apa? Dia hanya seorang gembala. Pada waktu itu orang yang pekerjaannya gembala itu diidentikan yang pertama, dia orang susah dan miskin. Yang kedua, pekerjaan gembala diidentikan dengan pekerjaan orang-orang kafir. Apa maksudnya ini gembala orang-orang kafir? Karena gembala itu harus siap 24 jam berada di padang belantara, menjaga kawanan domba. Dia tidak boleh ibadah, dia tidak boleh pergi ke gereja, kira-kira gitu. Karena kalau pergi ke gereja nanti dombanya dicuri, dimakan binatang buas, dimakan serigala, dimakan binatang-binatang liar di dalam padang belantara itu. Jadi gembala itu 24 jam jaga dombanya, jaga terus. Karena kalau tak kurang satu atau DP kaki digigit oleh binatang buas, dia akan disesat. Ini yang kedua. Gembala selain menandakan hidup dalam ekonomi yang sulit, pekerjaan yang tidak diinginkan oleh orang, lalu yang kedua, gembala identik dengan orang percaya hidup dalam kekafiran. Lalu yang ketiga,
Gembala itu dalam Alkitab identik dengan pekerjaan yang mengandung resiko. Ya. Resiko dia harus berhadapan dengan binatang buas. Resiko dia harus dirampok. Dan kalau dirampok, dia siap memberikan nyawanya, mati karena domba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala yang posisinya tidak mengenakan ini, lalu datang seorang malaikat Tuhan hadir dan memberitahukan kepadanya, "Hai gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat." Itu Tuhan kita, saudara. Namanya juru itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Ada orang namanya jurumudi, artinya dia orang yang bisa mengemudikan. Ya. Kalau saya suruh Om Ferdi antar gembala juga ke Manado pakai oto, pasti Om Ferdi, aduh gembala, kita ingin tahu ini kan, kira-kira gitu saudara. Tapi kalau namanya juru, berarti dia sudah punya satu keahlian bidangnya. Malaikat begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya apa Bapak Ibu? Ini satu kabar baik, kabar yang menggembirakan bagi gembala-gembala. Karena apa? Karena mereka membutuhkan keselamatan. Mereka membutuhkan satu kabar yang menggembirakan. Makanya waktu mereka mendengar kabar itu, mereka bergembira. Mereka cepat-cepat, ayo kita cari di kandang sebelah mana dia itu, bayi yang baru lahir itu. Tapi yang saya maksudkan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan fokus di ayat yang ke-19. Tolong buka Vina ayat 19. Ini fokus saya hari ini. Di dalam ayat 19 begini, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara perhatikan. Hari ini kita mau belajar. Setelah kita belajar dari gembala, kita akan belajar dari pribadi Maria. Ya. Maria dikatakan oleh firman Allah, tetapi Maria menyimpan segala perkara. Perkara apa saudara? Perkara ketakutan Maria, perkara kegelisahan Maria, perkara kegalauan hati Maria. Dia tidak menceritakan kepada orang lain. Ya. Waktu Maria dengar suara malaikat Tuhan, Maria, engkau mendapat kasih karunia. Ya. Dalam bahasa aslinya dia memakai kata, engkau mendapat favor dari Tuhan, kasih karunia. Lalu Maria tanya, apa itu kasih karunianya? Malaikat Tuhan, engkau akan mengandung. Saya yakin kalau Maria orang Jakarta, dia langsung berkata, ay buset deh, kita belum nikah, kita belum kawin, kenapa kita semua hamil? Maria tidak seperti itu, saudara. Waktu Maria mendengar perintah, mendengar kasih karunia yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, Maria menyimpan segala sesuatu, banyak masalah, banyak unek-unek, banyak perkara yang ada di dalam diri Maria, dalam pikiran Maria, tapi Maria menyimpannya dalam hati. Beda dengan kita hari-hari ini, banyak orang Kristen kalau ada masalah sedikit saja, ya, dia so share, dia so buat di Facebook, dia so muat di Instagram, dia so muat di FB. Aduh, hari ini kita belum makan. Bukan karena nggak ada yang dimakan, karena malas masak. Ya.
Karena malas masak, dia langsung buka. Siapa nih? Jual online, sayur pangi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi di zaman Maria, Alkitab yang mencatat, Maria menyimpan segala persoalan hidupnya di dalam hati. Katakan amin saudara, di dalam hati. Inilah kelebihan Maria dan dianggap oleh Tuhan satu keistimewaan, sehingga lewat hidup Maria Tuhan pakai hidupnya untuk bisa melahirkan, kata Alkitab bahwa seorang bayi yang kudus. Bedanya kita laki-laki dan perempuan apa saudara? Selain jenis kelamin, bedanya perempuan dia punya rahim. Biar gembala ini coba akan melahirkan ini. Karena apa? Karena gak ada rahim. Dan waktu Maria dia mengizinkan, kata Alkitab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Artinya setelah Maria mengizinkan rahimnya dipinjam oleh Tuhan untuk mengandung bayi Roh Kudus, bayi Yesus atau Roh Kudus. Artinya apa saudara? Maria memberikan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Satu waktu kami masih melayani di Pulau Lingga, ada satu jemaat orang Tionghoa namanya Ibu Armi. Begitu dibaptis dikasih nama Maria, ya. Anaknya berapa Ibu Armi? 5 ya. Roland, siapa lagi? Mimi, Meme, bukan Meme dia. Baru siapa? Tambah lagi anak-anak, adiknya 2 cewek, 3 laki-laki anaknya. Satu waktu karena kena sakit ibu itu, selalu sakit bagian perut, sakit. Lalu begitu periksa, dokter bilang, Bu, kalau ibu mau sehat, ibu harus operasi. Operasi apa dok? Angkat rahim. Diangkat rahimnya. Jadi kalau perempuan diangkat rahim, rahim itu bukan perut saudara. Rahim itu adalah di dalam kamus bahasa Inggris satu bagian selaput di dalam perut perempuan atau wanita yang hanya digunakan untuk seorang janin atau bayi. Gak ada rahim itu gunanya untuk apa pendeta? Untuk simpan doi, gak ada saudara. Jadi bersyukurlah sebagai seorang wanita kalau punya rahim. Sebelum Yesus lahir, ada seorang perempuan yang mandul, namanya siapa? Elisabeth. Minggu lalu saya sudah pernah singgung, ya, Elisabeth. Tapi Elisabeth yang mandul ini rahimnya dibuka oleh Tuhan, dia bisa mengandung di usia yang sudah sangat tua renta. Lalu dia melahirkan seorang bayi namanya Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Saudara bayangkan, waktu Maria mendengar kabar dari malaikat ini, Maria nggak semua ambil ya. Tuhan, saya hidup setia dengan Tuhan, saya hidup dekat dengan Tuhan, saya tidak pernah hidup berzina, saya tidak pernah hidup berhubungan di luar nikah. Bahkan Tuhan, saya bersyukur punya pacar yang Alkitab katakan namanya Yusuf, tulus hatinya, dia tidak pernah menodai saya. Kok tiba-tiba Tuhan berfirman, saya mau hamil? Secara manusia, Maria bisa sedih kan saudara? Bisa sedih, bisa kecewa, bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi Maria bukan pribadi seperti itu. Tapi di ayat yang ke-19, Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya, lalu memberikan pertimbangan. Setelah memberikan pertimbangan, dia berkata,
Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut apa yang Tuhan firmankan. Singkat cerita, Maria hamil. Ya. Waktu Maria hamil, dia bilang Pak DP, apa namanya itu kalau orang sini bilang, teman pacarannya Batona ya, dia kasih tahu Pak Yusuf, pacarnya Yusuf, tunangannya, aku so hamil. Alkitab katakan apa? Yusuf yang tulus hatinya somo goyang hatinya ini, somo goyang perasaannya ini. Yang tadinya cintanya 100% Pak Maria, lalu 100% berpindah, lalu Maria ini sudah betul ini. Maka Alkitab katakan dia diam-diam, orang yang hatinya tulus, meskipun dia merasakan berita yang menyakitkan, dia tidak langsung menyalahkan Maria. Saudara perhatikan, Yusuf diam-diam mau meninggalkan, pakai kata menceraikan, dia diam-diam mau menceraikan Maria, memisahkan diri dari Maria. Waktu dia menjauh dari Maria, pada waktu itu Maria, yang minggu lalu saya katakan, Maria pergi ke kampungnya sepupunya namanya Elizabeth. Dia berjalan kaki lebih dari 100 kilo. Jadi berapa minggu lalu saya katakan, Maria waktu baru mulai hamil, ya, minggu pertama dia mulai hamil, dia berjalan dari Bethlehem pergi ke pegunungan Yehuda di kampungnya Elizabeth. Dan banyak orang yang menafsirkan Maria berada bersama dengan Elizabeth kurang lebih 3 bulan. 3 bulan juga. Dan waktu yang 3 bulan ini Yusuf menyendiri. Lalu malaikat Tuhan berkata, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Saudara tahu, Yusuf jemput Maria. Ada proses, ada masa, ada jeda waktu yang harus Yusuf alami, yang harus Maria alami. Tapi melalui kebenaran firman hari ini, berita Natal mengawali pranatal hari ini. Allah hadir di tengah-tengah kerapuhan manusia. Allah hadir di tengah-tengah kegelisahan manusia. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara gelisah. Saya sebagai hamba Tuhan dan saudara juga tidak tahu apa yang menjadi kegelisahan hati saya. Setiap orang punya kegelisahan, setiap orang punya persoalan hidup. Tapi jangan pernah takut, kalau Allah selalu hadir dalam hidup kita. Dia memberikan pertolongannya kepada kita. Katakan amin, saudara. Dia memberikan kebaikannya kepada kita, asalkan kita tahu bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan dan menyimpan suara Tuhan itu di dalam hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah di minggu ini, di hari ini, ya, mari jadilah pribadi seperti Maria yang dipakai hatinya ini untuk menyimpan segala sesuatu, menyimpan firman Allah itu, perkataan Tuhan itu, meskipun itu menyakitkan. Jangan pernah kita kecewa terhadap firman Allah. Firman Allah akan membuat kita memperoleh, kata firman Allah, kasih karunia, ya, favor, kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita ingin melihat kasih karunia Allah itu menjadi bahagian yang penting dalam hidup kita, kita jadikan hati kita untuk menyimpan firman Allah, dan izinkan firman Allah itu selalu memperbaiki cara pikir kita, cara hidup kita di dalam Tuhan.
akibatnya melalui kebenaran firman Allah. Ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-20 tadi di dalam Injil Lukas bilang ini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah, dan karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Arti yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mendengar firman Allah dan menyimpan firman Allah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam hidup kita harus sama dengan gembala, selalu memuliakan Allah. Katakan amin, saudara. Memuliakan Allah serta melihat dan mendengar bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Segala puji hormat dikembalikan buat Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, kita mau menjadikan firman itu sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Terima kebenaran itu, ya, kebenaran itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersyukur buat firman Allah. Nanti Ibu Gembala maju ke depan, kita menyanyikan satu lagu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menuntun hidup kita untuk kita lebih mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Yesus telah lahir untuk kehidupan saya dan saudara. Tujuannya untuk menebus kita, menjadikan kita sebagai seorang yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sama-sama kita berdiri. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya. Ku
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan melayani Tuhan lewat korban persembahan. Apapun, berapapun yang dapat kami berikan, ajar kami melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan sukarela, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Silakan saya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati korban pelayanan saudara. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sampai pada pengumuman. Sebagai pengumuman, pada besok hari besar, orang sini bilang hari besar, tanggal 25 Desember, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari orang sama-sama datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Orang ajak, orang bersaudara, orang ajak, orang keluarga, sama-sama kita datang bersuka cita, bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan untuk ibadah seperti biasa, jam 8, kalau boleh jam 8 tepat mulai. Jadi karena biasanya kalau tanggal 25 itu hari Natal, banyak sekali DP kegiatan. Kegiatan dengan keluarga, kegiatan dengan sanak saudara, dengan rekan-rekan. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi biar orang tepat waktu, cepat selesai dalam kita memuji memuliakan Tuhan. Semua aktivitas kita berjalan baik, nama Tuhan dipuji, dimuliakan dan diagungkan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Kasih-Mu kami boleh menjalani di tahun 2023 ini sampai di tanggal 24 di bulan ke-12 di tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan.